Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan serta memberikan hidayah kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam beriringan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Asfina Nur Latifah dari kelompok 4 sebagai pemateri 1, dan saya didampingi oleh teman saya Syifa Fauzia sebagai pemateri kedua. Baiklah, judul makalah kami yaitu mampu menjelaskan teori emosi. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Emosi merupakan salah satu bagian yang paling penting dari manusia, karena melalui emosi individu mampu mengekspresikan perasaannya. Selain itu juga pada setiap aspek perkembangan manusia, pasti terdapat perkembangan emosi di dalamnya. Ahli psikologi sering menyebutkan dari semua aspek perkembangan, yang paling sulit diklasifikasikan adalah perkembangan emosional. Orang dewasa pun mendapatkan kesulitan dalam mengekspresikan perasaannya. Seringkali terdengar berita mengenai adanya tindakan kekerasan yang ada di sekitar anak. Kemunculan tindakan kekerasan di sekolah menyebabkan seorang anak meninggal, adanya geng-geng remaja yang sering melakukan kekerasan, bahkan sampai membuat orang meninggal. Kegiatan orientasi yang dilakukan oleh kakak kelas atau kakak tingkat yang menyebabkan adik kelasnya tewas. Beberapa tingkah laku siswa yang telah dikemukakan adalah dampak atau akibat dari tidak mempunyai siswa dalam mengendalikan emosinya. Siswa yang tidak mampu mengendalikan emosi akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi dan menyebabkan siswa menjadi nakal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rimawanti, seseorang yang dapat mengendalikan emosinya, maka akan lebih bertanggung jawab, lebih mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan dan menaruh perhatian, lebih menguasai diri, nilai pada tes-tes prestasi meningkat. Ketika individu mampu untuk mengelola emosinya secara positif, maka individu akan mampu dalam mengendalikan dirinya. Kemampuan mengendalikan emosi sangat penting untuk dimiliki oleh siswa, sehingga guru bimbingan dan konseling dapat membantu siswa agar memiliki keterampilan mengendalikan emosi. Bimbingan dan konseling memiliki peranan penting untuk membantu siswa agar memiliki kemampuan dan mengendalikan emosi. Kemampuan mengendalikan emosi sangat penting untuk dimiliki oleh siswa, sehingga guru bimbingan dan konseling dapat membantu siswa agar memiliki keterampilan mengendalikan emosi. Bimbingan dan konseling memiliki peranan penting untuk membantu siswa agar memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Terdapat beragam upaya BK yang dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi. Menurut Kartadinata, secara konseptual, bimbingan berperan sebagai upaya membantu individu agar berkembang secara optimal. Adapun tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar siswa mampu memahami dirinya dan lingkungannya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan emosi dan regulasi emosi. 2. Bagaimana emosi itu diekspresikan. 3. Bagaimana implikasi teori emosi bagi proses pendidikan. C. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan dari makalah ini yaitu 1. Untuk menjelaskan apa itu emosi dan regulasi emosi. 2. Untuk mengetahui bagaimana emosi itu diekspresikan. 3. Untuk mengetahui implikasi teori emosi bagi proses pendidikan. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian emosi dan regulasi emosi. Emosi adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi seperti halnya perasaan yang juga membentuk suatu kontinum, bergerak dari emosi yang bersifat positif sampai dengan yang bersifat negatif. Sebagaimana dikemukakan Sukmadinata, emosi adalah perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Goleman mengungkapkan, emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Suherman mengemukakan, emosi dapat berbentuk gejala-gejala jasmania dan gejala-gejala psikologis. Keduanya sering muncul secara bersamaan dalam suatu perilaku. Emosi akan mengarahkan seseorang untuk berperilaku. Ada kalanya mendorong dan menjadi motivasi bagi seseorang, tetapi juga sering menjadi penghambat. Menurut Surya,
Emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap perilaku individu berupa perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi situasi tertentu. B. Bagaimana emosi itu diekspresikan? Menurut Sobor, atas dasar arah aktivitasnya, tingkah laku emosional dibagi menjadi 4, yaitu marah, takut, cinta, dan depresi. 1. Marah, yaitu orang bergerak menentang sumber frustasi. 2. Takut, orang bergerak meninggalkan sumber frustasi. 3. Cinta, yaitu orang bergerak menuju sumber kesenangan. 4. Depresi, orang menghentikan respon-respon terbuka dan mengalihkan emosi ke dalam diri sendiri. Emosi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Kemampuan seseorang dalam mengarahkan dan menyesuaikan emosi terhadap suatu situasi akan berpengaruh pada perilaku dan hubungan sosial. Menurut Yusuf, emosi yang ada pada diri individu memberi pengaruh terhadap perilaku individu, yaitu 1. Memperkuat semangat. Apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. 2. Melemahkan semangat. Apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan puncaknya ialah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. 3. Menghambat atau mengganggu aktivitas belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam bicara. 4. Mempengaruhi suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Kepadanya dipersilahkan. C. Implikasi teori emosi bagi proses pendidikan. Salah satu tugas perkembangan yang cukup sulit bagi remaja adalah pencapaian kematangan emosionalnya. Pencapaian kematangan emosional remaja dapat dikembangkan oleh bimbingan dan konseling. Pada pelaksanaannya, banyak siswa yang belum mampu mengendalikan emosinya karena pada satu sisi, siswa merupakan sosok remaja cenderung terbawa oleh gejolak emosi, dan di sisi lain, siswa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa yang belum mampu mengendalikan emosinya memerlukan arahan dan bimbingan baik dari orang tua maupun di sekolah. Di sekolah, konselor memiliki peranan yang besar untuk memberikan arahan kepada siswa guna memahami, merealisasikan, dan mengatasi masalah emosi melalui program BK. Bimbingan konseling memiliki peranan penting dalam membantu siswa mengendalikan emosi. Kartadinata Yusuf 2004. Secara konseptual, bimbingan berperan sebagai upaya membantu individu agar berkembang secara optimal. Adapun tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar siswa mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Menurut Priyatmoko, upaya untuk meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi siswa adalah dengan memberikan layanan dasar, yaitu dengan strategi bimbingan kelompok. Strategi dalam bimbingan kelompok dapat meningkatkan pengendalian emosi, yaitu dengan cara memanfaatkan proses terjadinya dinamika kelompok yang ada dalam kelompok tersebut. Menurut Jajendra 2009, siswa dapat belajar keterampilan yang dapat menolong untuk mengerti dan mengendalikan ungkapan emosi. Hal ini memang tidak mudah, namun kadang-kadang perlu, karena emosi yang negatif dapat mempengaruhi orang lain atau menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Siswa yang mempunyai banyak hubungan dalam persahabatan dan dalam kelompok, umpamanya dalam kegiatan sosial atau agama, ternyata lebih mudah menyesuaikan diri dengan emosinya. Hubungan dengan orang lain dapat melindungi diri dari ketegangan dan hebatnya rasa emosi. Menurut Bahri Gustria 2006, kemampuan mengenal emosi orang merupakan dasar dari penyesuaian perasaan dan lingkungan. Mengenal emosi orang lain akan membuat remaja menepis rasa egoisme dan menumbuhkan sikap menolong. Penyesuaian antara perasaan dengan lingkungan diperlihatkan dengan adanya penerimaan, penghargaan, dan keterbukaan. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk bersikap empati terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Menurut prinsip Tao, emosi negatif akan menghasilkan energi negatif yang buruk bagi jiwa dan fisik. Energi negatif dapat dilawan dengan memunculkan energi positif, yaitu energi yang penuh cinta, ketentraman, dan kedamaian. Apabila diterapkan sepanjang hari, teknik pernapasan inner smile akan menghasilkan energi positif yang besar untuk menguatkan fisik dan mental. Selain itu,
Untuk mengolah emosi siswa, guru BK dapat memberikan layanan responsif melalui konseling, yaitu menggunakan konseling ego state. Emerson Sugara 2014 merumuskan tujuan konseling, meliputi yang pertama, mengalokasikan di mana adanya kesakitan, trauma, kemarahan, atau frustasi dalam ego state dan memfasilitasi ekspresi, melepaskan emosi negatif, memberikan rasa nyaman, serta memperdayakan diri. Yang kedua, memfasilitasi fungsi komunikasi. 3. Menolong klien mengenal ego statement mereka sehingga klien dapat memetik keuntungan yang lebih. Yang keempat, mengatasi konflik diri. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan dari materi di atas. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu emosi merupakan salah satu bagian yang paling penting dari manusia, karena melalui emosi, individu mampu mengekspresikan perasaannya. Selain itu juga, pada setiap aspek perkembangan manusia, pasti terdapat perkembangan emosi di dalamnya. Yang kedua, emosi dapat diekspresikan melalui 4 macam tingkah laku, yaitu marah, takut, cinta, dan depresi. Yang kedua, implikasi teori emosi bagi proses pendidikan penting untuk dimiliki oleh siswa, sehingga guru bimbingan dan konseling dapat membantu siswa agar memiliki keterampilan mengendalikan emosi. Terdapat beragam upaya BK yang dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi. Siswa harus memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Upaya bimbingan dan konseling yaitu dengan memberikan layanan dasar menggunakan strategi bimbingan kelompok, layanan responsif dengan memberikan konseling ego statement, dan perencanaan individual. Sekian presentasi materi terkait teori emosi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.